Bayangin pagi-pagi di tahun 2030, harga barang naik gila-gilaan. Kerjaan banyak yang hilang diganti sama AI, ya robot, atau memang sistem ekonomi yang lagi pada riset. Dan orang-orang ini pasti pada panik massal, panik gede-gedean. Tapi di tengah kekacauan tersebut, ada orang-orang yang tetap santai, minum kopi. Bukan karena mereka triliuner ya teman-teman, tapi mereka punya banyak rahasia yang akan gua spill sekarang. Rahasianya mereka adalah mereka sudah siap-siap dari jauh-jauh hari. Nah, banyak pakar yang bilang 2030, termasuk yang ini, bakal jadi penentuan pergeseran sistem finansial dan teknologi yang masif banget. Kalau teman-teman gak siap, lu pasti bakal kegiles. Di video solusi investasi kali ini, gue bakal bongkar 10 aset yang bakal nyelamatin lu dari krisis besar yang mungkin terjadi di 2030 nanti. Kita bakal bahas pelan-pelan, kita bakal bahas detail, dan yang pasti ini bukan sekedar teori kosong atau cuman nakut-nakutin belaka. Ini langkah kecil yang real, yang bisa teman-teman cicil dari sekarang. Teman-teman ambil kopinya sekarang, duduk santai, tonton sampai habis biar teman-teman gak nyesel pada saat badai ekonomi beneran datang nanti di 2030. Langsung aja ke aset yang nomor 1. Aset pertama yang paling legenda yang gak pernah lekang oleh waktu ya teman-teman, yaitu apa? Itu adalah emas. Gini, pas krisis, uang kertas yang lo pegang itu nilainya bisa anjlok drastis dimakan inflasi, atau bahkan worst case-nya gak diterima lagi. Pemerintah bisa aja cetak duit terus-terusan, makanya gak dipakai lagi gitu, karena memang cuma sebuah kertas yang gak ada artinya. Tapi emas, dia gak peduli sama kebijakan bank sentral atau presiden kita. Emas itu bahasanya universal teman-teman. Lo bisa aja bawa ke negara mana aja dan ini tetap laku. Dan lo tuh gak perlu nunggu jadi orang kaya buat beli emas. Sekarang emas sudah gampang banget teman-teman bisa beli, baik versi digital maupun versi fisikal. Teman-teman juga bisa sisihin duit jajan kalian berapapun itu. Budget yang tadinya kalian mau pakai buat ngopi-ngopi yang fancy, kalian bisa pakai buat beli emas ya. Antam yang ukuran gram kecil-kecil aja, tapi konsisten teman-teman tiap bulan. Jadi pas badai ekonomi datang dan duit kertas misalnya udah kayak orang monopoli gitu kan, ya emas di tangan lo ini bakal jadi penyelamat hidup teman-teman. Ini juga karena gampang dicairin dan nilainya ya bisa dibilang padat gitu. Nomor 2, tanah dan skill nanam. Kedengarannya sepele dan juga ya mungkin ada yang denger sepele, mungkin lo gila tanah belinya gimana gitu. Tapi dengerin gua nih, krisis apapun dari zaman batu ya sampai zaman AI sekarang, manusia tuh tetap butuh namanya makan teman-teman. Coba inget pas awal pandemi kemarin, rantai pasok ya putus gitu kan, ada panic buying di mana-mana, stocking Indomie gila-gilaan di mana-mana. Menurut gua teman-teman tuh nggak butuh tanah yang berhektar-hektar kayak gimana. Teman-teman bisa aja mulai, buat teman-teman khususnya yang tinggal di rumah ya, yang rumah pijak yang ada halaman belakangnya, atau sekedar pot balkon apartemen ya misalnya. Ini cukup menurut gua bikin urban farming kayak begini. Jadi nanti misalnya pas harga cabai, harga tomat, sayur-sayuran yang lain ini meroket di pasar karena inflasi, teman-teman bisa aja jalan ke balkon dan metik hasil karya teman-teman sendiri. Ini namanya kebebasan absolut. Lo nggak bergantung 100% sama sistem luar lagi yang udah kacau balau. Teman-teman, tanah itu bukan cuma soal capital gain property, tapi soal sumber kehidupan. Teman-teman bisa yang punya duit yang udah lebih lanjut lagi nih, teman-teman bisa beli lahan kecil di pinggir kota ya, jauh ya misalnya dari sekarang ya. Menurut gue ini ide yang cukup baik juga ya sebenarnya buat direalisasikan maksudnya. Lanjut yang ketiga, aset yang ketiga itu adalah skill nyata alias keterampilan praktis. Gelar kampus lo yang luar biasa, mentereng dan keren banget, atau jabatan manajer, CEO, whatever itu, menurut gue udah gak ada artinya lagi nanti. Kalau ketika dunianya kacau balau atau ketika krisisnya super parah, itu gak ada artinya. Tapi kalau teman-teman punya skill yang bener-bener bisa dipakai, yang translatable, kayak misalnya benerin barang, masak, nulis naskah, jualan langsung nih ke konsumen, teman-teman tuh gak mungkin bakal kelaparan. Karena satu hal ya teman-teman, uang itu bisa dicuri, aset digital bisa juga kena hack, tapi skill yang nempel di otak kalian, di tangan kalian, itu abadi dan kepunyaan kalian. AI mungkin bisa gambar bagus, tapi AI itu nggak bisa ya benerin rumah yang bocor, atau ya contoh nego alat nih sama supplier-supplier di lapangan. Jadi mulai sekarang jangan cuma ngejar duit, kejar juga skill. Pelajari satu skill baru tiap tahun, satu skill aja yang kalian pelajarin tiap tahun. Keempat, komunitas dan koneksi. Di masa normal lo mungkin mikir, gue punya banyak duit, gue bisa bayar apa aja sendiri. Pas krisis datang, duit itu kadang nggak laku atau nggak ada barangnya yang mau dibeli gitu. Kesendirian itu kelemahan terbesar di masa krisis. Jadi koneksi dari teman-teman kalian yang real, tetangga kalian atau circle kalian, komunitas kalian tuh menurut gue jauh sangat-sangat lebih berharga dibanding
misalnya hanya sekedar saldo rekening. Dan pas keadaan lagi chaos, privilege tertinggi itu bukan seberapa kaya kalian, tapi siapa yang kalian kenal. Koneksi kalian bisa ngapain, bisa masukin kalian ke sini, nggak bisa protect kalian, nggak bisa ngapain aja. Jadi koneksi itu penting sekali. Temen yang mau berbagi info, peluang, tetangga yang saling jaga rumah. Makanya menurut gua penting banget buat teman-teman bangun relasi dari sekarang. Jangan nyari temen ya pas lagi butuh doang, tapi jaga relasi sehingga teman-teman punya beneran hubungan gitu, network gitu kan. Kelima, melek finansial atau literasi. Teman-teman yang di channel Solusi Investasi udah pasti melek semua. Jujur aja, menurut gue di luar sana banyak banget ya teman-teman orang-orang yang kerja banting tulang tapi tetap miskin karena mereka nggak pernah tahu cara melipat gandakan. Mereka nggak pernah tahu cara memperkerjakan uang mereka sendiri. Dan pas krisis, orang awal tuh bakalan panik ya. Orang-orang yang baru masuk investasi bakal panik. Mereka bakal cut loss di saham-saham harga bawah. Dan karena apa ya? Kadang-kadang mereka butuh duitnya untuk simply memperpanjang hidup mereka gitu kan. Tapi kalau teman-teman melek finansial, teman-teman nonton dan ikutin channel Solusi Investasi, teman-teman pasti belajar, teman-teman tahu kalau krisis itu momentum yang dimana diskon pasar tuh gila-gilaan besar-besaran kayak sekarang pada saat video ini dibuat. Contohnya ke Bitcoin gitu kan. Teman-teman tahu kapan harus nyerok, harus nahan cash, gimana cara ngatur cash flow-nya. Ini gue bahas di channel ini gitu kan. Ilmu tentang ngelola duit ini menurut gue yang bikin orang biasa bisa tetap tidur nyenyak di tengah-tengah resesi. So teman-teman jangan sibuk cari cuan aja, tapi sibuk gimana belajar proteksi supaya cuan teman-teman tuh nggak lari, nggak round trip. Keenam itu energi mandiri. Kita ini hidup terlalu bergantung sama grid listrik negara dan provider internet. Teman-teman kebayang nggak kalau sistem itu tiba-tiba aja mati total berhari-hari karena krisis energi atau serangan cyber contohnya. Kalau lo udah investasi ke panel surya kecil-kecilan di atap rumah misalnya, atau punya genset dan filter air mandiri, lo bakal jadi satu-satunya rumah yang terang dan fungsional di blok lo ketika krisisnya terjadi. Ini bukan hanya sekedar gerakan cinta bumi teman-teman. Ini murni strategi bertahan hidup menurut gua. Saat sistem di luar lagi lumpuh, hidup lu, keluarga lu, dan bisnis lu tetap bisa jalan. Ketujuh, badan lo sendiri teman-teman. Lo tahu nggak, penguras harta yang paling sadis gila-gilaan itu bayar rumah sakit teman-teman. Crazy. Apalagi pas krisis, obat itu bisa langka, biaya medis makin mahal harganya, dan badan yang fit itu sebenarnya pertahanan karena kalian bisa mencari uang dengan badan yang fit gitu kan. Kalau kalian sakit juga makin susah cari uangnya. Jadi teman-teman kurang-kurangin makanan-makanan yang kurang sehat ya. Jaga tidur tuh penting banget teman-teman. Dan tanpa badan yang sehat, portfolio hijau lu juga tuh menurut gua nggak ada artinya. Ini gua saksi pribadi gitu. Makanya sekarang lagi benar-benar berusaha ya teman-teman. Kedelapan itu reputasi. Di era yang serba nggak pasti, orang jadi gampang curiga. Mereka cuman mau kerja ya sama orang-orang yang mereka kenal aja misalnya. Dan ngasih pinjaman atau ngasih proyek ya ke orang yang track recordnya bagus gitu. Reputasi itu mata uang yang tidak ada lawannya teman-teman. Menurut gue ini kayak credit score versi manusia. Sekali lo jujur dan ngomongan lo bisa dipegang, ini bagus. Tapi yang paling bahaya sebenarnya kebalikannya, karena bad news travel fast teman-teman. Kalau teman-teman ada satu berita, dua berita miring terhadap teman-teman, ini bisa menghancurkan reputasi yang udah kalian bangun bertahun-tahun. So jagalah attitude ya teman-teman. Kesembilan, aset digital dan ya kemampuan nyaring informasi. Di masa krisis, info yang salah bisa bikin lu ambil keputusan yang fatal. Misalnya ikutan panic selling. Ya makanya teman-teman harus tahu dari mana sumber berita yang valid dan mana yang cuma clickbait. Contohnya ini valid ya teman-teman. Dan selain itu, lo harus mulai, pasti penting banget lah, bangun aset digital. Aset digital itu apa aja kok? Itu bisa kayak YouTube, newsletter, toko online. Ya of course kalau real aset digital ya cryptocurrency ya sebenarnya. Sebenarnya lebih ke jejak digital sih yang gue mau kasih tahu di sini, bukan aset ya. Dan kalau dunia fisik lagi lumpuh entah karena kerusuhan, pandemi atau bencana mesin apapun, kalian masih punya ya alternatif income generator ya. Dari internet yang online bisa menghasilkan 24 jam buat kalian gitu. Dan di masa sekarang teman-teman harus banget gunain AI dan internet sebaik-baiknya buat scaling kekayaan lo. Jangan cuman jadi penonton konten aja yang receh-receh ya, joget-joget di TikTok misalnya ya. Gua tahu lu. Jangan ya teman-teman. Yang terakhir, aset ke-10. Ini yang jadi penentu segalanya. Ini paling penting guys. Mental spiritual. Krisis paling parah itu bukan kejadian di bursa saham ataupun kripto, tapi di
kepala lu sendiri. Kalau mental lu ciut pas lihat aset lu turun, itu kelar ya teman-teman, kelar hidup lu. Lu tuh butuh batin yang tenang, yang super freaking zen, buat bisa ngambil keputusan yang logis dan tidak emosional. So, latih dari sekarang ini di bear market, latihan lihat portofolio kalian yang merah ya teman-teman. Dan kalau ada keputusan-keputusan yang akhirnya salah, belajar untuk tidak panik teman-teman. Spiritual yang kuat bikin lu sadar kalau harta itu cuma titipan. Jadi pas hilang, lo nggak sampai depresi segimananya gitu kan. Kedamaian batin itu menurut gue kekayaan yang tertinggi yang bikin lo tetap waras pas dunia lagi gila-gilanya. Kesimpulannya, krisis 2030 mungkin aja datang lebih cepat atau lebih lambat. Tapi sekarang lo punya waktu untuk siap-siap dari detik ini juga. Jangan panik. Cicil aja 10 aset ini pelan-pelan supaya lu pegang kendali atas masa depan lu sendiri. Kalau lu ngerasa video ini ngebantu dan ngebuka pikiran teman-teman, jangan pelit dong buat share ilmu ini. Klik tombol like-nya, subscribe ke channel Solusi Investasi, dan komen please. Teman-teman mau gue bahas topik apa aja yang lainnya ya. Oke guys, itu aja. Gua Aje, see you guys next time.